Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurul Hasanah dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas mengenai proses dan tahapan guru BK lakukan layanan konseling di masa pandemi. Masa pandemi belum juga usai. Setiap harinya jumlah kasus baru bertambah. Lalu bagaimana proses dan tahapan layanan konseling jarak jauh atau cyber counseling? Proses layanan konseling jarak jauh memiliki sedikit perbedaan dengan konseling tatap muka atau face to face. Selain konselor harus menguasai keterampilan dasar konseling, konselor atau guru BK juga harus mampu menggunakan media online berbasis jaringan internet. Langsung saja, apa saja sih tahapan konseling jarak jauh? Terdapat 5 tahapan, yaitu tahapan pengantaran, tahapan penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Namun, sebelum masuk ke dalam tahapannya, silahkan konselor dan konseli cek koneksi jaringan, pilih media aplikasi yang akan digunakan, entah itu WhatsApp, Facebook, video call, dan sebagainya. Tahap yang pertama, tahap pengantaran. Tahap ini didahului oleh proses penstrukturan sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dipahami konseli. Sangat penting membangun hubungan emosional yang baik, nyaman antara konselor dan konseli, sehingga konseli lebih mudah terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahannya kepada konselor. Yang kedua, tahapan penjajakan. Ini adalah tahapan yang penting untuk mengetahui arah tahap pembinaan dalam konseling. Konselor melakukan pendalaman masalah konseli dengan melakukan teknik pertanyaan terbuka, refleksi, dorongan minimal, dan lain-lain. Sasaran penjajakan adalah hal-hal yang dikemukakan konseli bersangkut paut dengan perkembangan dan permasalahannya dalam hubungan konseling. Yang ketiga, tahap penafsiran. Tujuan tahap ini memberikan makna atau arti dari masalah yang dialami konseli. Pengungkapan masalah konseli di awal sesi konseling belum tentu sama dengan hasil penjajakan dalam konseling, sehingga diperlukan penafsiran terhadap masalah yang dialami oleh konseli sehingga didapatkan ketetapan dalam menyelesaikan masalah. Tahap yang keempat, tahap pembinaan. Tahap ini dilakukan untuk memberikan penguatan terhadap keputusan yang diambil oleh konseli terhadap pemecahan masalah, seperti meneguhkan hasrat konseli dalam menetapkan tujuan, mengembangkan program, merencanakan kembali schedule, merencanakan pemberian penguatan, dan mempersonalisasikan langkah-langkah yang harus ditempuh. Tahapan terakhir, tahapan penilaian atau mengakhiri konseling. Hasil dari proses layanan konseling perorangan perlu dilakukan 3 jenis penilaian, yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek, penilaian jangka panjang. Penilaian segera merupakan penilaian pada akhir layanan konseling perorangan. Fokus penilaian segera diarahkan kepada diperolehnya informasi dan pemahaman baru atau understanding, dicapainya keringanan beban perasaan atau comfort, dan direncanakannya kegiatan pasca konseling atau action. Nah, itu tadi tahapan layanan konseling jarak jauh atau cyber